Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi lima yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita selalu memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang tidak terhingga terhadap kita semua, sehingga sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan umur yang barokah terhadap kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam tak lupa pula kita haturkan terhadap junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan para sahabatnya. Moga-moga kita semua kelak di yaumil qiyamah memperoleh syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang rahmatul Allah Subhanahu wa taala, adapun dalam season pertemuan kali ini di channel Al-Mu'awana sampai Al-Babul Hadi Asyara fi Fadilatil Masajid, artinya bab yang ke-11. Sampailah kita pada bab yang ke-11 karena himpunan di dalam kitab Tangkihul Qaul ini ada 40 bab. Nah, saat ini kita baru sampai kepada pembahasan yang ke-11, itu tentang fadilah daripada masjid. Karena masjid adalah satu tempat di mana tempat yang sangat mulia dan bahkan dikatakan sebagai Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga oleh karena itu ketika kita datang ke masjid tentunya mempunyai adab, dan di antara salah satu adab kita mendatangi masjid adalah dengan sholat tahiyatul masjid. Hal ini disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, idza dakhala ahadukumul masjidah fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Artinya, apabila kalian di antara kalian masuk ke masjid, maka hendaklah jangan duduk sehingga sholat 2 rakaat. Nah, inilah yang disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Artinya kita sudah kategori orang yang su'ul azab ketika kita datang ke masjid lalu tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Walaupun ada di satu kitab ulama menerangkan untuk mengganti ketika kita tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dengan membaca tasbih, yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, ini juga mengganti daripada untuk kita tidak, artinya ketika kita tidak melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Tetapi ketika sangat terpaksa mengucapkan kalimat tadi supaya kita tidak lebih rendah daripada binatang, karena ulama juga menjelaskan itulah bagaimana binatang ketika melaksanakan sholat dengan bacaan yang tadi. Jamaah Al-Mu'awanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu di dalam masjid ini
bahwa ketika ada seseorang rajin ke masjid, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana beliau juga menjelaskan dalam hadisnya, idza ra'aitumur rajula mulazimal masjidi fashhadu lahu bil iman. Ketika kalian melihat seseorang yang rajin ke masjid, dia tinggal di masjid betapa sangat betah dengan melaksanakan ibadah-ibadah di dalam masjid, maka saksikanlah bahwa menandakan orang tersebut adalah orang yang mempunyai iman. Karena antara masjid dan orang yang beriman, seorang mukmin, persis seperti ikan dan air. Artinya ikan betapa sangat betah dan senang berada dalam air. Nah begitu pula ketika kita berada di masjid, kita di saat itu bagaimana terasa sangat tenang, sangat senang, betah ketika berada di dalam masjid. Karena kalau seorang yang tidak betah sudah gelisah di dalam masjid, berarti menandakan persis seperti ikan yang mau mati, yang sudah tidak betah di dalam air. Nah sehingga mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat yang kita justru tidak betah berada ketika di dalam masjid. Jamaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala, adapun juga di dalam masjid ini adalah masjid tempat beribadah, tempat bagaimana kita menjunjung kalimat-kalimatullah, bagaimana kita untuk memperbanyak sholat ketika kita berada di masjid. Jangan sampai kita berada di masjid melakukan hal-hal yang justru akan mendatangkan kemaksiatan, mengerjakan tentang sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat suara dan suara yang lagh, suara yang sia-sia. Apalagi ketika kita berada di dalam masjid membicarakan tentang urusan-urusan duniawi semata. Karena masjid adalah tempat bagaimana kita mengingat kepada Allah, tempat untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana dalam sebuah hadis beliau menjelaskan, man takallama bi kalami dunya fil masjidi ahmadallahu amalahu arba'ina sana. Artinya barang siapa yang membicarakan dunia di masjid, bagaimana ia di masjid bukan membicarakan tentang keagamaan, kepentingan umat, tetapi di masjid justru ia membicarakan tentang urusan-urusan duniawi semata. Maka dikala ada orang yang seperti itu, yang bagaimana dia di masjid membicarakan tentang urusan duniawi, ahmadullahu amalahu arba'ina sana, Allah akan melebur amalnya selama 40 tahun. Nah sehingga disinilah jangan sampai kita tertipu bagaimana ketika kita berada di masjid justru melakukan amalan-amalan duniawi. Termasuk adalah ketika bertransaksi di masjid ini. Karena di akhir-akhir ini lebih-lebih menjelang nanti di bulan suci Ramadan, banyak pengajian-pengajian menjelang berbuka di masjid, dan banyak juga pengajian-pengajian di siang hari, di pagi hari, dan di malam hari di masjid. Dan jangan sampai kita lalu tertipu ketika berada dalam masjid itu. Bukan kita hadir di dalam majelis ilmu di masjid itu untuk mendengarkan ilmu pengetahuan, tetapi di situ melakukan transaksi tentang jual beli. Karena dianjurkan bahkan ketika kita melihat seseorang yang bertransaksi di masjid jual beli, maka kita bahkan disunahkan untuk mendoakan supaya transaksi itu membawa kerugian, bukan membawa keuntungan, karena sangat sekali dibenci. Dan ini kadang-kadang yang tidak disadari oleh jamaah. Ketika dia hadir di pengajian, dia mempromosikan dagangannya. Contohnya seperti ibu-ibu, ketika dia duduk, kiainya, ustadznya sedang memberikan pengajian, lalu dia
dekatnya, di sampingnya, lalu dia tunjukkan brosur mempromosikan dagangannya. Karena kebetulan bulan puasa, ada yang mempromosikan jilbab, ada yang mempromosikan gamis, ada yang menawarkan korma dan lain sebagainya. Dan tidak ia sadari bahwa yang dia lakukan itu adalah amalan duniawi yang dia lakukan di dalam masjid yang sangat dibenci oleh Allah dan malaikatnya, dan bahkan akan melebur amalnya selama 40 tahun. Nah, sehingga kita jangan terjebak ketika kita berada di masjid, bukan melakukan justru kegiatan-kegiatan ukhrawi, mendekatkan diri kepada Allah dengan bermacam-macam kita melaksanakan ibadah, tetapi justru kita datang ke masjid dengan niat tujuan yang lain. Nah, itulah niat menawarkan dagangan, mempromosikan bagaimana jualannya, bertransaksi di masjid. Naudzubillah, ini akan justru mendatangkan kerugian, bukan mendatangkan satu keuntungan. Mudah-mudahan kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan tentang dunia ini sendiri, karena dunia inilah hakikatnya musuh manusia yang sangat berat, sebagaimana disinyalir oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, bahwa sungguhnya kehidupan dunia ini akan selalu membawa malapetaka bagi kita. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang selalu betah berada di masjid, dan orang yang selalu merindukan bagaimana masjid, karena di antara orang yang akan dapat naungan besok di hari kiamat adalah orang yang selalu terpaut hatinya di masjid. Dan mudah-mudahan kita tergolong daripada orang yang terpaut hati kita di masjid sehingga dapat naungan besok di yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Barang tentu pasti banyak kekeliruan dan kekurangan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.